Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengizinkan tempat wisata beroperasi kembali dengan skema pembatasan pengunjung. Kini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun tengah menyiapkan rangkaian program yang bekerja sama dengan banyak pihak agar destinasi wisata tetap bisa dinikmati wisatawan, namun tetap aman dari penularan virus COVID-19. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengizinkan tempat wisata bahari, kawasan konservasi, kawasan wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, marga satwa, dan geopark kembali dibuka. Dibukanya tempat wisata alam tersebut juga mengacu pada penerapan protokol kesehatan yang melakukan pembatasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas yang ada. Untuk menunjang destinasi wisata yang tetap aman dari penularan COVID-19, Kemenparekraf akan menjalankan program Clean Lines Health and Safety, yaitu penerapan protokol kesehatan di tempat wisata. Fase program tersebut akan ditargetkan berjalan dari bulan Agustus hingga Desember 2020, dengan menerapkannya terlebih dulu di Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan secara bertahap di 5 destinasi super prioritas. Ya, dibukanya kembali wisata alam dan konservasi ini bisa jadi angin segar bagi masyarakat, khususnya para traveler yang sudah lebih dari 3 bulan menjalani masa PSBB di wilayah masing-masing. Lalu seperti apa adaptasi yang dilakukan traveler selama berwisata di normal baru ini? Kita akan berbincang dengan Agil, salah satu traveler kita. Selamat pagi, Agil. Selamat pagi, Mbak. Oke, Agil, ini kan sebagai traveler pasti kan ada semangat baru nih karena melihat ada kebijakan baru yang dilakukan pemerintah membuka tempat wisata di zona hijau dan kuning. Nah, apa tanggapan kamu sebagai traveler? Yang pertama sih ini merupakan angin segar buat kita traveler gitu, karena kita sudah hampir 3 bulan ya, dari Maret, April, Mei, Juni, kurang lebih hampir 4 bulan di rumah aja, ya, nggak ada kegiatan apa-ngapain, praktis semuanya berarti, terutama yang teramat sangat kena itu kalau saya sih sebagai traveler habis-habisan. Jadi kalau pemerintah sekarang sudah melakukan seperti new normal, tempat-tempat wisata baru dibuka, ini bisa kita datengin gitu. Cuman ya saya sih masih agak takut ya gitu. Karena ini kan masih masa-masa transisi, belum real normal. Jadi memang harus ada preventif dari saya sendiri. Baik. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita masuk ke era normal baru ada tatanan yang berbeda begitu dari sisi ekonomi ataupun bahkan pariwisata juga berbeda sekali dengan normal sebelumnya begitu. Nah, apa persiapan atau adaptasi seperti apa yang harus disiapkan para traveler nih yang ingin berlibur di masa normal baru? Karena kita tahu juga akhir tahun sudah sebentar lagi ya. Sekarang sudah setengah tahun. Mengumpulkan uang sampai akhir tahun pasti akan ramai sekali wisata-wisata di Indonesia. Seperti apa sih Mas Agil persiapan ataupun adaptasi yang harus disiapkan oleh teman-teman yang ingin berwisata? Oke, yang pertama kalau saya sih ngikutin seperti protokol pemerintah ataupun anjuran pemerintah. Kita harus bawa hand sanitizer, harus menggunakan masker dimanapun kita berada, kita harus sering cuci tangan gitu. Dan kita sebagai traveler juga kita harus memastikan bahwa kondisi kita atau bulu badan kita itu juga fit gitu, karena virus apapun juga akan masuk. Jadi preventifnya adalah kita memang harus aware sama diri sendiri dan juga kita harus cek dulu ya. Kalau saya sih biasanya ngecek dulu tempatnya seperti apa. Apalagi sekarang ada kebijakan pemerintah tidak full gitu untuk pengunjungnya, hanya dibatasi 50%. Otomatis kan itu ada seperti regulasi-regulasi baru seperti kita di mana kita harus mendaftar kalau memang ada. Karena kemarin saya baca di berita juga kayak di kebun binatang Ragunan ya, itu harus daftar dulu. Jadi ini merupakan salah satu inovasi bagus gitu, bahwa mereka juga bisa mengontrol berapa persen pengunjung yang sudah ada di situ. Jadi kitanya sebagai traveler untuk yang dekat-dekat ya, karena saya lihat tiap daerah itu kan mereka punya tempat wisata dan itu kan kita juga belum bisa kemana-mana. Jadi kalau Jakarta, kita Jakarta, Bandung ini merupakan salah satu yang menurut saya adalah tindakan yang bagus banget gitu, biar tidak menularkan si COVID ini lebih luas lagi. Ada solusi nggak nih dari traveler kira-kira, misalnya apakah tempat wisata yang harus didatangi nanti harus melalui reservasi online atau ada solusi lain dari Agil? Oke, kalau saya sih udah teramat sangat setuju banget bahwa online
itu online. Karena itu datanya kan benar-benar jelas gitu selama pemerintah daerah ataupun si pengelola wisata itu bekerja sama dengan si traveler sendiri gitu, dan mereka harus benar-benar strike the point. Mereka strike the rules bahwa apa ya, saya menyebutnya tidak terlalu money oriented, dan ini mereka tidak terlalu hype untuk membuka seluas-luasnya, karena ini bisa menjadi salah satu momok besar juga gitu kalau misalnya memang sampai kitanya juga tidak patuh, terus dibuka kayak biasa konvensional datang ke tempat wisata nggak ada protokol, mereka juga nggak mau jaga jarak, terus udah gitu regulasi-regulasi yang pada akhirnya membuat kita ini gitu semakin ngerasanya kayak ada aturan baru. Terus sebagai traveler kita kayak kemarin saya sih mau keluar kota gitu, terus harus ada di maskapai bilangnya harus ada surat sehat, tapi ternyata nggak ada segala macam. Jadi aturannya antara si pemerintah daerah, pemerintah pusat itu bekerja sama, dan kita sebagai traveler juga harus mematuhi protokol atau anjuran pemerintah. Mungkin maksudnya Agil juga lebih aturan regulasinya itu diperjelas juga supaya memudahkan para wisatawan juga dan tetap aman karena kan ada batasan pengunjung dan segala macam. Jadi tidak bingung ya saat kita ingin berwisata ke sana, sudah tahu protokol apa yang harus kita jalani. Informasi berarti yang harus dibutuhkan ya. Oke, Mas Agil juga sekarang kita lihat trennya nih ada penawaran untuk staycation, ya baik itu di Jakarta atau di kota atau bahkan di tempat wisata, mereka menyediakan suatu layanan yang lebih privasi seperti itu. Nah, melihatnya gimana sih? Apakah ini juga melihat peluang bagi traveler yang sudah lama menunggu untuk traveling seperti itu, ini peluang baik atau justru malah menjadi sesuatu yang sulit dijangkau untuk teman-teman? Karena kita tahu semakin privasi suatu wisata akan semakin mahal juga harganya. Kita tahu lah, traveler itu kan pasti kakinya gatel banget udah kalau udah berdiam diri lama gitu. Tapi satu hal lagi yang perlu diperhatikan kalau saya adalah kita harus mengukur diri sendiri dulu gitu. Semuanya pasti rindu piknik, semuanya pasti rindu keluar gitu. Jadi kalau saya dibilang private itu mahal, sekali lagi adalah what you pay what you get. Tapi kalau saya memang dirasa butuh banget gitu, silahkan. Tapi ingat sekali lagi gitu, harus sadar kemampuan diri sendiri. Gitu aja sih. Dan kalau ditanya ini adalah angin segar, amat sangat angin segar, pasti kita senang gitu. Ada saran khusus nggak sih bagi pengelola wisata, misalnya harus di situ ada tempat karantina yang memang menyediakan bila ada situasi darurat terjadi, kalau seandainya ada yang COVID, atau mungkin ada informasi peta khusus bagaimana menjangkau rumah sakit yang dekat dengan rumah sakit rujukan untuk COVID. Ada nggak saran seperti itu? Oke, yang pertama kita seperti yang saya mention di awal tadi, kita sudah harus preventif. Yang kedua, sebagai pengelola tempat wisata, mereka juga harus sudah siap dengan era new normal ini gitu. Mereka, kalau saya sih sendiri sebelum pergi ke tempat wisata, saya udah ngecek-ngecek dulu kira-kira kalau saya something happen buat ke saya gitu, saya harus ngecek di mana rumah sakit terdekat, di mana saya harus kalau kenapa-kenapa gitu. Apalagi kalau sekarang yang paling penting itu kan adalah sehat. Jadi si pemerintah ataupun si pengelola wisata juga memang harus memberikan informasi yang jelas gitu. Mereka juga harus menyediakan seperti cuci tangan. Mereka juga benar-benar harus yang strict rules, kalau sana kita mau online ya harus benar-benar online gitu. Mereka nggak bisa yang pada akhirnya membuka tiket yang reguler. Terus mereka juga harus memberikan informasi karena sekali lagi informasi ini yang saya sih ngerasa sebagai traveler kita ini selalu miskom gitu, bahwa yang ini bilangnya seperti ini, tempat wisatanya bilang seperti ini sebagai traveler jadi pada akhirnya kita nggak bisa nih mau kemana gitu. Jadi sekarang lebih ke preventif diri sendiri, harus ngecek-ngecek cari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau untuk tempat wisatanya ya harus benar-benar memberikan informasi yang jelas di mana rumah sakit kalau memang ada, ataupun di tempat urgensi yang memang dibutuhkan untuk si traveler tersebut gitu. Jadi ada paduan tambahan ya. Dan jadi traveler cerdas. Betul, oke. Ya, tidak main jalan aja gitu kan. Jadi harus riset dulu mau kemana dan nanti seperti apa situasi di sana. Mas Agil ini kan sebetulnya bukan hanya berwisata di Indonesia, udah tapi sampai juga seluruh dunia. Ya, sudah beberapa belahan dunia dijelajahi. Seperti apa sih sebetulnya kondisi di beberapa wilayah belahan dunia lain saat ini untuk wisatanya? Ada informasi nggak? Ada informasi apa yang bisa dibagikan ke masyarakat?
Oke, ini cuma sekedar cerita singkat sedikit aja. Jadi saya tuh bulan Maret kemarin tanggal 20 saya baru pulang dari Bosnia. Gitu. Di sana itu kita seperti saya pergi ke ke Eropa Tenggara. Jadi ada Bosnia, ada Serbia segala macam. Dan di sana itu saya harus buru-buru pergi pindah satu negara ke negara lain, harus melewati border karena mereka ada kebijakan baru karena COVID ini. Saya harus buru-buru pulang adalah sekitar pokoknya 1 hari sebelum mereka lockdown. Kalau saya sampai 1 hari itu saya nggak pulang, gitu, itu saya udah terjebak di Serbia. Dan di sana itu totally jam 7 malam itu udah ada polisi yang patroli, yang mereka tuh bener-bener kayak perang tapi musuhnya nggak kelihatan. Restoran udah nggak boleh buka, hotel udah nggak boleh dibuka. Jadi begitu saya pergi dari hotel tersebut itu udah tutup segala macam. Itu suasananya teramat sangat mencekam banget gitu. Jadi kita harus buru-buru pulang ke Indonesia. Saya udah berpikir wah ini Indonesia seperti apa gitu. Karena di sana tuh bener-bener yang wow udah sepi banget gitu. Begitu saya nyampe di Indonesia itu semuanya biasa aja. Artinya menurut saya kayak ini adalah pemerintahnya, saya nggak tahu ya menyebutnya, mereka tuh seperti menganggap ini adalah suatu hal yang sangat remeh-temeh gitu. Sementara saya di sana ini benar-benar adalah Masalah serius. Betul masalah yang besar sekali gitu. Sampai di sini sama sekali tidak ada aturan yang baru PSBB dan segala macam itu kan baru terakhir-terakhir ini aja gitu, di saat sudah mulai banyak kan korbannya gitu. Jadi saya sih berharapnya ini menjadi salah satu pelajaran atau kesadaran pelajaran pemerintah gitu untuk lebih tegas lagi bahwa ini adalah bukan sesuatu yang remeh-temeh. Oke. Baik. Terima kasih Agil. Ini saran buat pemerintah dan pengelola wisata juga ya. Ini bukan sesuatu hal yang remeh-temeh ya. Terima kasih Agil atas informasinya dan berbagi ceritanya tadi ya. Baik.